di sini disebutin Megawati tegas akan pecat Jokowi dan Gibran. Karena Gibran masih wali kota di Solo, Di Solo gitu ya. kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, apakah informasi ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ada di program viral tapi hoax di iNews. Dan program ini kita bawakan karena hoax begitu banyak bertebaran. Dan yang paling kita sedih itu adalah semua yang hoax itu rata-rata viral. Karena itu kita membahas acara ini isu terkini terkait dengan hoax, apalagi dalam kontestasi pemilu 2024, sudah bisa dipastikan hoax akan bertebaran di mana-mana. Karena itu, kita akan membahas ini beberapa hal atau berita yang ada di media maupun di media sosial yang viral dan ternyata itu adalah hoax. Berita apa saja, di media sosial mana saja, kita akan bahas itu, termasuk juga kita harus mengenali ciri-ciri dari hoax. Bersama saya ada narasumber, beliau adalah Asnil Bambani Amri, trainer cek fakta dari AJI Jakarta. Langsung saya sapa. Selamat siang. Selamat siang. Karena kalau kita Mas di YouTube Gaib. nih bisa yang nonton bisa siang, bisa malam dan bisa sore. Selamat. Berarti selamat Siang, pagi, dan siang, malam. dan sore dan malam ya. Satu Gimana paket. Mas, apa kabar? Baik, Mas Gaib. Bagaimana perkembangan hoax kita minggu ini? Aduh, luar biasa karena memang teknologi yang semakin cepat memberikan informasi Iya. itu juga membuka ruang akses informasi palsu atau hoax tadi begitu cepat juga Oke. sampai ke tangan kita. Nah, kalau jelang pemilu tuh biasanya hoax tuh makin banyak atau makin sedikit? Pengalaman 2019 Ya. itu membuktikan hoax itu naik signifikan. Puluhan persen naiknya biasanya. Satu hari bisa berapa tuh kalau menjelang pemilu tuh? Waduh, kalau itu tergantung gadgetnya, grup WA-nya banyak nggak Mas? Iya. Kalau grup Iya, iya. WA sampean 10, ya udah siap-siap. Kalau satu aja informasi palsu masuk dari satu grup, Iya. itu udah 10. Oke. Kalau grupnya 20, udah 20. Oke, nah dari pengalaman 2019 kemarin atau yang sebelumnya, hoax itu banyaknya di mana? Di media sosial atau di media yang online gitu biasanya? Ya, kita tahu ya, hoax itu informasi palsu. Kalau dulu kita kerap menerima hoax tanpa alat teknologi, biasanya Ya. bisik-bisik, di lapak kopi, Iya, di benar, kafe. benar. Nah, sekarang itu Kayak gosip gitu ya, gosip warung kopi lah gitu ya. Itu hoax menyebar, dulu seperti itu. Sekarang berubah, teknologi membuka ruang bagi publik siapapun kita, jurnalis, Ya. siapapun, bahkan presiden sekalipun berpotensi mendapat hoax sih. Karena dia memiliki perangkat teknologi yang menghubungkan dengan orang lain. Yang jelas, media sosial sudah pasti, grup WhatsApp, media messenger, itu juga menjadi saluran kanal-kanal penyebaran Ya. hoax gitu. Oke, nah sebelum kita bahas beberapa materi hoax yang beredar di masyarakat, pengaruh hoax terhadap sikap seseorang atau pilihan seseorang itu berpengaruh kuat. Sangat. Karena tingkat literasi kita di Indonesia itu dari 140-an negara, kita tuh nomor 70. 140 Di nomor 70, tengah-tengah. di tengah-tengah lah ya, Iya. gitu. Jadi bayangkan ketika kita memiliki literasi yang tidak terlalu memadai dalam Iya. membaca. Literasi itu tingkat kita menganalisis sebuah Iya. informasi. Kita mendapat informasi itu baca ataupun video, ketika kita dapat, kita serap, kita bisa menganalisisnya dengan Iya. kritis. Namun ketika informasi itu kita telan mentah-mentah, artinya literasi kita rendah gitu, tanpa menganalisis. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Literasi kita rendah, tapi penetrasi internet itu tinggi sekali. Oke. Hampir 220 juta dari 270 juta warga Indonesia itu sudah menggunakan handphone. Dan terhubung dengan internet. Terhubung dengan media sosial, terhubung dengan YouTube, terhubung dengan Facebook, Instagram, dan ini ruang-ruang penyebaran hoax tersebut. Belum lagi di grup WhatsApp yang begitu banyak ya. Ya, apalagi grup WhatsApp, RT, RW, desa, Keluarga. Oh, grup alumni jangan lupa. grup alumni. Oke, karena itu pemirsa, kita membuat acara ini sebagai bagian dari edukasi bagaimana kita memahami
hoax supaya masyarakat tidak terpapar terlampau jauh. Karena begitu informasi sesat, maka sesat pula pilihan, pola pikir, dan lain-lain. Nah, Iya. sekarang kita mau kasih satu contoh sebelum kita ngobrol lagi nanti. Contoh hoax, kan hoax ada bermacam-macam ya, Iya. yang diniatkan ataupun tidak diniatkan. Tapi hoax itu diniatkan nggak sih sebenarnya? Ada yang diniatkan, ada yang kadang-kadang itu hanya untuk bercandaan. Bercandaan. Tetapi orang lain nganggapnya serius. Oke. Gitu. Ada oke. juga seperti itu. Kayak kemarin Prabowo cawapresnya Jan Etes. Jan Etes, Nah ada itu juga. bercandaan ya. Bercandaan sebenarnya, Iya. tapi ada pihak lain yang nganggapnya serius. Gitu. Oke. Prabowo Gibran itu bercandaan. Oh bukan. Itu Bukan. itu beneran ya. Informasi terakhir. Informasi benar. terakhir. Sebelumnya bercandaan. Bercandaan. Yang jadi kenyataan. Ya oke. Sekarang Mas Asnil, kita minta satu hoax yang beredar di masyarakat dan sempat Ya. viral, dan itu termasuk jenis apa tuh? Silakan. Baik, saya coba buka ya Nah, yang terbaru itu sebenarnya yang politik yang cukup ramai dibicarakan itu adalah konten menyesatkan atau misleading. Videonya benar Ya. tentang Real ya? real, videonya itu asli. Seorang pimpinan partai politik Ya. PDI Perjuangan itu bicara soal disiplin organisasinya. Ya. Jika ada kader yang main dua kaki, itu kita tahu ya waktu tahun lalu itu kejadiannya. Silahkan keluar gitu ya. Itu pernyataan, itu videonya asli. Kita tahu itu ramai sekali. Nah kita lihat. Namun ada sebuah akun di TikTok itu justru memproduksi narasi baru terhadap video itu. Jadi videonya ditambahin narasi, oh ini video baru, bukan video tahun lalu. Oke. Nah, banyak orang yang menganggap itu video sekarang. Karena memang isunya pas lagi rame itu. Lagi trending, dia ngambil momentum itu. Istilah jurnalismenya, dia ngambil fake news. Gitu. Iya. Jadi hoax itu makin powerful ketika dia punya fact dan momentumnya pas. Ya, nah itu yang terjadi. Kita jadi ngajarin nih. Kita buka nih. Kita buka, Bisa oke. dibuka ya? Boleh, silakan Mas. Ya, kita coba langsung ya, kita cek salah satu informasi palsu ya. Yang kemudian dikemas, informasinya itu benar, tapi dikemas oleh salah satu akun di media sosial dan ditambahin narasi. Jadi seolah-olah narasi yang awal itu ditimpa dengan informasi baru. Jadi kayak ya. Jadi hoax berkelindan dengan fakta ya. Faktanya ada dan ditambah informasi palsu. Nah, ini yang berbahaya nih. Nah, jadi kalau lagi-lagi kalau literasi kita rendah, analisis kita sebuah informasi itu tidak rendah, kita bisa termakan gitu. Nah, makanya memang butuh kejelian kita, publik siapapun lah gitu, untuk menganalisa informasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tampilan itu ada Megawati tegas akan pecat Jokowi dan Gibran. Itu pernyataan yang ditimpali dengan informasi di bawahnya. Berita di bawahnya berbeda. Ini berita di bawahnya benar. Kemudian saya dalam keputusan kongres partai. Nah, Makanya banyak yang selalu mau. pernyataan ini benar. Pernyataan Bu Megawati ini benar. Saya sudah cek. Di akun salah satu media di Indonesia yang menampilkan ini, itu benar. Faktanya terbongkar ini, tapi oleh pihak yang mengambil ini ditimpali dengan informasi palsu. Sehingga yang dirugikan kasihan medianya dirugikan juga karena dianggap bisa mereka jadi, yang menyebarkan hoax ya. Padahal bukan. Misalkan iNews bikin konten nih diambil oleh para siapapun lah, kemudian ditimpalin informasi. Nah, kasih ini narasi sedikit gitu ya. Sedikit. Nah, ini seolah-olah pernyataannya Megawati itu sudah memberhentikan, memecat Jokowi dan orang-orang yang bermain kaki dua itu. Nah, seolah-olah seperti itu. Di sini disebutin Megawati tegas akan pecat Jokowi dan Gibran. Karena Gibran masih wali kota di Solo gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, apakah informasi ini benar? Saya sudah cek itu tidak sampai kemarin malam itu saya cek nggak ada informasi. Ini salah satu contoh. Terbalikan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan? Nah, ini terkait dulu mungkin kita ingat ya ketika Puan
siapa yang Dan Ganjar waktu itu rame. Oh, lagi rame ya itu tahun ya. lalu itu rame siapa nih, Puan Ganjar atau Ganjar Puan gitu ya. Nah waktu itu kok Megawati mengeluarkan ini, konteksnya berbeda, tapi dimasukin konteks sekarang, ini yang berbahaya. Berarti orang yang buat ini memang niat banget ya. Niat banget ini. Niat banget untuk membuat hoax berarti. Mm-mm. Nah, ini yang disebut hoax menyesatkan atau misleading? Misleading. 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 Jadi Apa tuh artinya? misleading itu yang konteksnya nggak sesuai. Jadi informasi itu benar, tapi konteksnya diganti sama dia, sehingga berbeda makna yang keluar. Nah, ini tayang di TikTok atau di YouTube? Di sini di TikTok, yang saya Oke. cek itu di TikTok. Nah, yang kayak begini kan nanti dari TikTok kemudian diambil sama akun yang lain, tayang di YouTube, diambil tayang di Facebook, akhirnya jadi viral. Itu masuk viral ya ini? Iya, ini masih viral nih. Kalau saya cek sampai semalam itu masih. Nah, yang berbahaya lagi, ketika hoax itu dibikin oleh media sosial, dikutip oleh pejabat atau politisi, selebgram ataupun tokoh publik. Iya. Nah, dikutip oleh mereka, tiba-tiba media mainstream ngambil dari sini. Ini yang berbahaya. Jadi terkesan kalau media mainstream ngambil mengkonfirmasi bahwa itu menjadi benar ya. Gitu. Jadi mengamplifikasi hoax ini, itu yang berbahaya. Jadi kita ingat dulu itu pernah zaman COVID itu ada disebut seorang profesor menemukan obat COVID. Ya. Nah, diberitakan oleh salah satu selebgram, dikutip oleh media mainstream, kemudian populer, viral, orang mencarinya, ternyata itu hoax karena profesornya dia bukan profesor, obatnya juga belum diuji di Bepom. Nah, itu terjadi gitu. Ditambah ada tokoh yang ngomong juga. Tokoh yang ngomong juga. Oke. Jadi hoax tuh makin kuat ketika banyak orang yang ngambil dan memviralkan juga. Oke. Apalagi jika ada tokoh publik yang terjebak, misalkan kita ingat Ratna Sarumpait waktu ingat babak belur disebut waktu itu. Nah, ada tokoh publik yang waktu itu ngomong, kemudian dia ngomong bahwasanya Ratna Sarumpait digebuk gitu, bukan operasi plastik kan. Faktanya operasi plastik gitu kan. Nah, itu jadi perbincangan publik dan viral gitu. Oke. Kalau ini jelas-jelas hoax yang disengaja dibuat ya. Iya. Sengaja dibuat memang untuk menyesatkan orang sehingga mereka terkecoh dan ternyata emang udah banyak orang yang terkecoh. Iya, apalagi lihat komentarnya, waduh. Komentarnya itu mendukung atau gimana? Macam-macam sih Mas. Ini 22.000 loh. karena apa? 22.000 ya. Ada 273.000 sekian like. Komentarnya ada 22.700. Saya takut membukanya karena biasanya ujaran kebencian. Oh gitu. Kita buka ini ujaran kebencian, bisa kena undang-undang. Iya. Jadi dengan contoh ini yang pemilunya masih beberapa bulan lagi, sudah kayak begini, mungkin nanti mendekati masa kampanye atau pada saat masa kampanye, mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Iya, temuan di 2019 seperti itu, Mas. Oke. Makanya media ya sebaiknya membuat tim sendiri untuk yang bisa melakukan verifikasi cek fakta ini. Karena informasi yang beredar di publik itu bisa jadi itu hoax yang sengaja dibikin seolah-olah itu informasi benar. Itu harus hati-hati. Kita jurnalis ataupun siapapun yang bekerja di media harus hati-hati. Oke. Kalau di media itu kan punya perangkat untuk meriksa. Nah, cuman kalau publik ini kan dia menerima. Terus bagaimana dia ngeceknya? Gimana? Dari tim cek fakta Aji gimana? Buat masyarakat apa yang bisa dilakukan? Nah, itu dia yang pekerjaan rumah cek fakta itu sebenarnya jurnalis sedang melakukan. Karena tugas pertama jurnalis itu adalah verifikasi. Kita memverifikasi narasumber dan lain-lain. Nah, publik atau katakanlah tante saya di rumah buka gitu kan, dia belum tentu kenal yang namanya Google Image, dia belum tentu namanya kenal verifikasi Google Advanced Search gitu, belum tahu tools Twitter yang untuk ngecek. Atau dia juga nggak ngikutin berita yang soal itu. Jadi itu berita pertama yang dia terima. Ya udah, dia akan makan itu bulat-bulat. Nah.